Cinta yang kurindu adalah angin yang tak terbatas, mengalir lembut di antara kita, menyingkirkan jarak tanpa kata. Kita adalah jemari-jemari yang tak pernah letih. Kita merangkul seperti pelangi setelah hujan deras, seperti kasih Kristus yang turun dari langit firman-Nya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kasih karunia yang Tuhan berikan senantiasa dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kolose 2 ayat 7. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, mari kita membuka dan membaca sebagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose 2 ayat 7. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pada pembacaan kita ini, saya akan memberikan satu tema perenungan, yaitu berakar oleh iman. Berakar oleh iman. Tentu saja dalam kehidupan kita tidak pernah luput dari yang namanya iman. Ya, dalam kehidupan kita selalu merasakan kasih dan penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan dari kitab Kolose 2 ayat 7. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa hendaklah kita berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Dia, dan bertambah teguh dalam iman yang melimpah dengan syukur. Ayat ini adalah panggilan kepada kita setiap orang percaya yang selalu memiliki iman yang kuat dan bertumbuh di dalam Kristus. Nah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara sekalian, pernahkah saudara melihat pohon yang besar dan kokoh? Pohon itu bisa berdiri teguh karena akarnya yang kuat, yang bisa membuat pohon itu tidak mudah untuk tumbang. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Jika iman kita kuat di dalam Tuhan, maka kita tidak akan mudah goyah dengan semua tantangan yang Tuhan berikan kepada kita. Berbagai macam badai kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita dasari dengan iman kita, tentu saja kita bisa melalui dan melewati hal itu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Hari ini kita akan membahas 3 pokok utama dalam pembacaan kita yang sudah saya bacakan tadi. Yang pertama itu adalah berakar di dalam Kristus. Nah, berakar di dalam Kristus ini, Paulus menggambarkan kepada kita bahwa berakar itu adalah pondasi yang kuat dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa akar adalah bagian yang tidak terlihat di dalam pohon, tetapi dia adalah hal yang sangat penting. Dan dia bisa bertumbuh dengan ketahanannya. Akar pohon itu terus menggali ke dalam tanah untuk mencari nutrisi dan air. Begitu pula kita harus mencari sumber kehidupan sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk tetap kuat dan kokoh di dalamnya. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tanpa Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa." Nah, perumpamaan ini memberikan kepada kita bahwa akar itu memberikan kestabilan. Ketika badai menerpa, pohon yang akarnya dalam, dia akan tetap berdiri teguh. Begitu juga dengan kita. Jika kita berakar di dalam Kristus, kita tidak akan mudah terombang-ambing oleh berbagai persoalan dan kesulitan hidup. Pokok yang kedua yaitu dibangun di atas Kristus. Nah, setelah kita berakar, kita juga harus dibangun di atas Kristus. Paulus menggambarkan gambaran seperti sebuah bangunan atau fondasi dari hidup
kita haruslah Kristus itu sendiri. Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 menceritakan tentang dua macam dasar. Nah, tentu saja kita pernah mendengar firman Tuhan ini. Ada dua orang yang membangun rumah di atas batu dan di atas pasir. Orang yang membangun rumah di atas batu melambangkan orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ketika hujan dan badai datang, rumah itu tetap berdiri teguh. Sebaliknya, orang yang membangun rumah di atas pasir melambangkan orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Kristus adalah batu karang yang teguh. Jika kita membangun hidup kita di atas Dia, kita tidak akan mudah goyah. Pokok yang ketiga adalah hidup dalam iman yang teguh dan syukur. Nah, setelah kita berakar, kita dibangun, Paulus kembali mengajarkan bahwa kita harus bertumbuh di dalam iman. Iman yang teguh dan hidup dengan penuh syukur. Ada pertanyaan kepada kita, mengapa iman yang teguh itu penting? Karena dunia itu penuh dengan tantangan dan percobaan. Dalam kehidupan kita, tentu saja kita tidak pernah lepas dari yang namanya tantangan dan pencobaan. Ajaran-ajaran yang selalu kita dengarkan bahwa kita harus memiliki iman yang teguh dan tidak mudah goyah dalam setiap keadaan. Nah, bagaimana cara kita bertumbuh dalam iman? Melalui ujian dan tantangan, iman yang sejati justru bertumbuh dalam penderitaan. Mengapa? Karena dalam firman Tuhan dikatakan pada Roma 5 ayat 3-4 berkata bahwa kesengsaraan menghasilkan ketekunan dan ketekunan menghasilkan tahan uji. Dengan mempercayai janji-janji Tuhan, ketika kita mengalami kesulitan, jangan hanya fokus pada masalah, tetapi pegang janji Tuhan dalam firman-Nya. Melalui kehidupan yang bersyukur, Paulus mengatakan dan menekankan kepada kita bahwa kita harus melimpah dengan syukur. Ucapan syukur bukan hanya ketika keadaan baik, tetapi dalam situasi dan keadaan kita, dalam segala hal yang kita alami. Nah, jika kita menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang Kristen yang kuat, tidak mudah goyah oleh badai kehidupan, dan selalu hidup dalam kemenangan bersama Tuhan. Nah, firman ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita hadapi itu tentu kita akan dipertemukan dengan sebuah tantangan hidup. Dalam tantangan itu, kita bisa kuat dengan iman kita untuk menjalani dan melakukan segala firman Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Sekian firman yang bisa saya berikan kepada kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Jika kau bertanya, rindu mana yang kupeluk? Itu adalah senja hening, di mana doa kita berpadu dalam satu nafas. Cinta yang lahir dari perbedaan seperti bintang di langit malam. Tak ada letih dalam pelukan yang seperti ombak lembut. Kristus menjadi melodi abadi yang mengisi ruang-ruang jiwa kita. Kita adalah pohon yang tegar, mengakar dalam iman, menghidupi cinta.